Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Kita akan lanjutkan materi JavaScript kita. Sekarang materinya adalah tentang mengenal variabel, constant, dan comments di dalam JavaScript. Ini adalah materi fundamental ya, materi paling basic yang harus kita pahami sebelum memulai JavaScript ya. Variabel, constant, dan comment. Baik, kita akan memulai. Kita akan men-start Visual Studio Code kita. Kalau saya lebih suka menggunakan CMD, kita ke desktop karena menyimpan file JS-nya ada di folder desktop ini. Kemudian cd JS, cd spasi JS, kemudian kode titik ya, kode titik enter untuk jalanin Visual Studio Code di folder yang tadi ya, yang sedang aktif. Nah ini ya file-filenya. Kalau saya klik dua kali folder JS, ini filenya ada dua, sama dengan yang ada di sini ya. Nah, seperti itu tadi cara membuka Visual Studio Code menggunakan command prompt ya. Lanjut. Baik, materi kita kali ini adalah variabel ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sesuatu yang menyimpan nilai ya, sehingga nilainya kita bisa gunakan di kode kita gitu ya. Jadi variabel itu sebuah kontainer atau sebuah penyimpanan untuk menyimpan nilai, baik nilai nama, nilai tanggal lahir, nilai umur, nilai email gitu dan seterusnya ya. Jadi variabel itu fungsinya adalah untuk menyimpan nilai, sama dengan constant dan seterusnya ya. Baik, kita akan mengenal namanya variabel. Cara membuat variabel di JavaScript adalah menggunakan keyword let ya. Let misalkan di sini let nama, let spasi nama, sama dengan kemudian kutip 1 atau kutip 2 boleh, misalkan nama saya, misalkan guru pembelajar ya, seperti ini, semikolon. Nah, kemudian kita akan tampilkan, saya besarkan dulu ya agak gede gini, Ctrl B untuk menghilangkan sidebar. Kemudian saya akan menampilkan di konsol ya, kan materi kemarin kan menampilkan hasil output dari kode kita menggunakan konsol ya. Console.log, kemudian kita ketik nama. Nama ini adalah kita pengen mengeluarkan isi dari nama ya, berarti nanti yang keluar adalah nilai dari nama ya. Nilainya apa? Guru pembelajar ya. Nanti akan dicetak di konsol sebuah variabel. Nah, variabelnya isinya guru pembelajar. Oke. Saya save ya. Kemudian jangan lupa saya jalanin dulu live servernya, klik kanan bisa open with live server atau klik go live. Nah, seperti ini. Kemudian pencet F12 untuk melihat konsol. F12. Nah, seperti ini ya. Guru pembelajar. Lihat. Nah, lihat kode kita ya. Nah, ini. Nah, ini guru pembelajar disimpan di dalam variabel nama, kemudian di log dikeluarkan di konsol variabel tersebut. Isinya adalah guru pembelajar ya. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Kemudian kita coba lagi nih. Misalkan let misalkan usia misalkan 17 gitu kan. Nah, kemudian kita konsol nih, konsol log ya. Nah, usia gitu. Semikolon, kemudian kita refresh ya, kita save. Nanti otomatis browser kita merefresh ya. Guru pembelajar 17. Jadi kodenya seperti ini ya. Jadi kita membuat variabel usia yang isinya adalah 17, kemudian kita keluarkan hasilnya di konsol usia ya, usianya adalah 17, seperti itu ya, paham ya. Jadi 17 ini tersimpan di usia, guru pembelajar ini tersimpan di nama. Baik, kita lanjutkan tadi let usia 17 dan konsol log usia ya. Dan kita lihat ini ya guru pembelajar, nah seperti ini. Nah kemudian bagaimana kalau kita pengen membuat variabel yang isinya tidak bisa berubah? Saya ajarkan dulu. Ini bisa dirubah ya. Misalkan let usia 17. Misalkan di sini saya override, saya timpa nama jadi misalkan Udin misalkan. Nah, terus usia saya ganti menjadi 15 semikolon. Kemudian saya console.log. Ini nama, koma, usia ya, semikolon, simpan, refresh. Nah, lihat. Yang tadi, nah kita lihat kodenya ya. Tadi kan kita sudah membuat nama isinya guru pembelajar, usia isinya 17. Nah, kemudian saya timpa nih
Saya bikin nilainya berubah menjadi udin sama 15 di usia, di variabel usia. Kemudian nanti di console.log namanya berganti menjadi nilai yang baru ya, yaitu udin, dan usia ini nilainya jadi 15. Seperti itu. Jadi tertimpa ya. Jadi nilai yang paling baru adalah nilai yang dipakai oleh variabel ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membuat variabel yang isinya tidak bisa kita rubah? Nah, kita bisa menggunakan keyword const. Const misalkan di sini tahun misalkan. Sama dengan 2020 gitu ya. Nah, kemudian console.log tahun seperti itu ya. Nah, saya save Ctrl S atau file save. Kemudian lihat, nah ini ya 2020. Nah, coba kita rubah nih nilainya. Nilai dari const tahun ini. Kemudian di bawahnya saya ketik tahun, kita rubah jadi 2077 misalkan. Nah, kemudian saya console.log tahun. Nah, apa yang terjadi? Save error. Uncaught type error, assignment to construct variable. Jadi variabel itu const itu tidak bisa dirubah nilainya ya. Jadi sekali di assign nilainya dengan satu ini, kita tidak bisa dirubah di baris berikutnya. Seperti itu ya, paham ya? Perbedaan let dengan const. Jadi const itu kita membuat variabel yang tidak bisa dirubah nilainya, seperti itu. Dan sebetulnya ada satu lagi ya, satu lagi cara lama untuk membuat variabel di dalam JavaScript, yaitu menggunakan keyword var gitu. Keyword var namaku misalkan. Nah, Budi misalkan. Nah, console.log namaku ya. Nah, seperti itu. Semikolon, var namaku. Nah, ini disimpan dalam variabel namaku dengan keyword var. Var itu adalah cara membuat variabel dalam JavaScript tapi model lama ya. Karena kita lagi belajar modern JavaScript. Kemudian kita lihat sama saja ya, Budi bisa tercetak di konsol seperti itu ya. Jadi Budi bisa tercetak di konsol karena Budi ini tersimpan dalam variabel namaku. Ingat, var ini adalah keyword untuk membuat variabel di dalam JavaScript, tapi dia adalah bukan modern JavaScript ya. Dia adalah JavaScript versi lama, var ini dipakainya. Tapi banyak developer masih memakainya juga gitu. Jadi kita wawasan aja bahwa var ini bisa juga membuat variabel. Tapi kalau kita belajar modern JavaScript, kita harus menggunakan let dan const seperti itu ya. Baik, itu adalah pengenalan terhadap variabel let, kemudian const dan var ya, var. Nah, kemudian selanjutnya adalah comment ya. Apa itu comment ya? Comment itu adalah memberikan catatan kepada kode kita. Misalkan anak enter sini, misalnya saya enter sini, saya bikin 2 garis miring seperti ini. Kemudian saya kasih catatan di sini adalah merubah nilai variabel nama gitu. Saya save, tidak ada perubahan sebetulnya di sini. Jadi comment ini gunanya adalah untuk memberi catatan terhadap kode kita ya. Memberi catatan terhadap kode kita dengan membubuhkan ini nih, garis miring 2 kali. Kemudian catatan terhadap kode kita. Jadi setelah kode ini kita kasih tanda nih, ini adalah kode untuk merubah nilai variabel nama. Kalau ini adalah membuat const tahun misalkan, seperti itu. Dan juga komentar ini, komen atau komentar bisa juga digunakan untuk menonaktifkan sebuah kode atau beberapa baris kode. Contoh, misalkan saya ingin menonaktifkan 3 baris kode ini. Saya blok, kemudian pencet Ctrl garis miring. Nah, seperti ini ya. Pencet di keyboardnya, ini diblok dulu, Ctrl garis miring. Nah, seperti ini. Jadi dia terkomen. Saya save. Kemudian kita lihat nama Udin udah nggak ada lagi karena kodenya sudah tidak aktif lagi ya, seperti itu. Jadi ada beberapa kegunaan komen ya. Yang pertama adalah memberi catatan pada kode, yang kedua adalah menonaktifkan beberapa baris kode atau satu baris kode ya. Jadi tidak dihapus sama developer tapi di komen lah istilahnya untuk menonaktifkan sebuah kode. Oke. Nah, itu adalah materi dari mengenal variabel, const dan comment di dalam JavaScript ya.
Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.